7 cara agar kita menjadi orang yang tegas. Apakah kalian sering diabaikan orang lain saat berbicara? Apakah kalian merasa tidak dianggap serius di tempat kerja? Dinilai sebagai pribadi yang mudah mengalah? Jika demikian, mungkin sudah waktunya bagi kalian untuk belajar menjadi lebih asertif. Ketegasan adalah kemampuan untuk menyampaikan maksud dengan jelas dan pasti, tanpa merusak pendapat orang lain. Ini adalah salah satu keterampilan penting dalam komunikasi kerja apapun, selain juga dapat membantu dalam kehidupan pribadi. Orang dengan gaya komunikasi pasif kemungkinan besar akan mengatakan, ya, pada apa yang dikatakan orang lain tanpa mengungkapkan pendapatnya. Tujuannya mungkin untuk menghindari konflik, sehingga seseorang dengan gaya komunikasi pasif akhirnya melakukan apa yang diinginkan orang lain, meskipun dia tidak menyukainya. Gaya pasif dapat merusak hubungan, menimbulkan kebencian dan emosi negatif lainnya terhadap orang lain karena kita selalu mematuhi apa yang dikatakan orang, sementara kita membatasi diri dari keinginan dan kebutuhan kita. Komunikasi asertif terletak di antara gaya komunikasi pasif dan agresif, yang melibatkan secara bersamaan bagaimana kita mengatakan apa yang kita inginkan, mengungkapkannya dengan tepat, dan sekaligus menghormati pandangan orang lain. Usaha ini bukanlah sesuatu yang mudah. Membutuhkan latihan dan keseriusan. Beberapa hal berikut dapat membantu kita menjadi seorang yang tegas atau asertif, di antaranya adalah: pertama, bangun tingkat kepercayaan diri kita. Secara alami saat seseorang tidak percaya diri, maka sulit bersikap tegas untuk mengatakan apa yang kita inginkan. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan seseorang untuk menjadi lebih percaya diri. Kalian dapat mempelajarinya dari buku, video atau artikel di internet. Berlatihlah dan terapkan perlahan. Ketika kalian merasa percaya diri, akan lebih mudah untuk bersikap asertif sehingga orang lain tidak akan mengambil keuntungan dari kalian. Beberapa cara untuk membangun kepercayaan diri adalah dengan mengenali dan menghargai diri sendiri, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 2. Belajar berani mengatakan tidak. Mengembangkan perilaku asertif dapat menjadi sulit jika kita tidak tahu cara mengatakan tidak. Itu hanya satu kata, namun memiliki bobot yang signifikan ketika menyampaikannya kepada orang lain. Beberapa orang merasa sulit untuk mengatakan kata tidak kepada orang lain karena akan terlihat seperti menolak orang, dan dapat menciptakan situasi sulit di kemudian hari. Namun, ini adalah keterampilan penting untuk dikuasai karena dapat membantu kita menjadi lebih asertif dan mencegah orang lain memanfaatkan kita. Ada seni mengatakan tidak tanpa terlihat kasar. Mempelajarinya dapat memperbaiki ketegasan kita. Kami pernah membahas bagaimana cara mengatakan tidak kepada orang lain dengan benar dan efektif. Kalian dapat menontonnya nanti di channel ini. Cara ketiga untuk menjadi lebih tegas adalah dengan mengatakan sesuatu dari sudut pandang kita sendiri. Sebuah pernyataan akan menjadi lebih tegas jika mengatakannya dari sudut pandang kita sendiri. Menggunakan kata ganti yang menunjukkan diri, seperti saya, untuk memulai pendapat, menyampaikan pesan yang jelas bahwa apa yang kita katakan berasal dari sudut pandang kita. Kita dapat menghindari terlihat agresif dengan cara ini dan tidak mengatakan hal-hal seperti, pendapat kalian salah, secara langsung kepada orang lain. Orang mungkin salah paham jika kita mengatakan sesuatu dari sudut pandang mereka, jadi jelaskan bahwa pernyataan itu berasal dari kita sendiri. Misalnya diawali dengan, menurut pendapat saya, dan seterusnya. 4. Tenangkan diri sebelum mengatakan sesuatu. Komunikasi antar individu bisa menjadi pertengkaran yang memanas, terutama jika melibatkan orang yang mempunyai sifat kompetitif. Kalian bisa terjerat pada saat itu, yang mungkin membuat kalian mengeluarkan respon agresif. Sangat penting untuk tetap tenang dalam percakapan sehingga kita tidak akan mengatakan sesuatu yang irasional. Biasakan berpikir sebelum berbicara. Jika memungkinkan, cobalah meredakan situasi dan beritahu orang lain untuk menenangkan diri sebelum keadaan memanas. Di sisi lain, jika kita adalah satu-satunya yang merasa gugup selama percakapan, kita dapat dengan sopan meminta waktu sebelum berbicara, sehingga kita dapat menyusun apa yang harus dikatakan.
Lebih baik berbicara saat tenang daripada kita gelisah dan tidak bisa memikirkan apa yang harus dikatakan. Cara kelima adalah, dengan memperhatikan dan latih apa yang harus dikatakan. Jika kita pribadi yang masih kurang tegas, melatih apa yang harus dikatakan sebelum percakapan dimulai adalah ide yang bagus. Bayangkan apa yang mungkin disampaikan orang lain dan buat beberapa persiapan respon yang sesuai dengan situasinya. Misalnya, anggaplah percakapan tersebut melibatkan orang-orang yang kita kenal. Dalam hal ini, kita dapat memahami gaya komunikasi mereka dan membuat respon yang menurut kita mungkin. Ini situasi yang berbeda untuk komunikasi spontan. Misalnya, kalian tiba-tiba bertemu dengan teman atau kolega dan membicarakan sesuatu yang mengharuskan kalian berdua untuk bertukar pendapat. Memiliki pengalaman dalam komunikasi asertif dapat membantu kalian melewati situasi seperti itu. Namun, jika kalian belum terlalu asertif, pertimbangkan selalu orang yang kita ajak bicara dan pikirkan bagaimana reaksi mereka terhadap apa yang kita katakan. Dari sana, kita dapat menetapkan beberapa batasan tentang apa yang dapat kita katakan dan bersikap asertif dalam batasan tersebut. 6. Lebih aktif. Menjadi lebih aktif dapat membantu kita berbicara dengan percaya diri. Sayangnya, beberapa orang bersikap pasif saat berkomunikasi karena mereka memiliki harga diri yang rendah. Mereka pikir mereka mungkin tidak berharga di mata orang lain, jadi mereka lebih suka menyetujui apapun yang dikatakan orang dan mempertahankan pendapat mereka dengan tidak membicarakannya. Juga, mereka mungkin berpikir apa yang mereka katakan dapat berdampak negatif pada orang lain, jadi mereka tetap diam. Namun di sisi lain, berpikir negatif tentang orang lain dapat menyebabkan seseorang mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Memiliki sikap aktif dalam berkomunikasi dapat membantu kita menyusun respon yang memadai untuk dikatakan. 7. Gunakan bahasa tubuh saat berbicara. Bersikap asertif tidak hanya muncul dalam ucapan tetapi juga dengan bahasa tubuh. Mempertahankan postur tubuh yang baik saat berbicara, menjaga kontak mata dengan lawan bicara, dan membuat ekspresi wajah netral adalah beberapa cara untuk menambahkan lebih banyak kekuatan pada pernyataan kita. Buat kehadiran kita diketahui dengan apa yang kita katakan secara lebih tegas. Orang memiliki keinginan dan minat yang berbeda-beda. Ketika orang harus menyampaikan pandangan mereka, tentang pendapat siapa yang akan didahulukan atau ketika pendapat yang berbeda berbenturan, mereka yang tahu bagaimana bersikap asertif adalah orang yang dapat membuat pandangan mereka didengar dan diterapkan. Tanpa ketegasan, akan sulit untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kita juga harus menghormati pandangan orang lain dan kemungkinan bahwa apa yang kita inginkan tidak tercapai. Memiliki pikiran terbuka dan mengetahui bagaimana menghormati orang lain sejalan dengan ketegasan. Menegaskan sesuatu bisa menjadi langkah pertama untuk mewujudkan apa yang kita inginkan dalam hidup. Jadi, berkatalah dengan jelas dan tegas.